Oke, sebelumnya terima kasih untuk Mas Budi dari ID NFT yang telah berkenan datang mengedukasi kita semua di sini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Kita kedatangan tamu spesial ya. Oke, Mas Budi, mungkin boleh untuk pertama boleh perkenalan dulu nih untuk Mas Budi ini sebetulnya siapa sih? Mungkin teman-teman di sini banyak yang belum tahu. Oke, silakan Mas Budi. Ya, makasih Mas Fandi. Selamat malam teman-teman Kriptosia Malam. semuanya. Salam kenal, nama saya Budi. Saya dari IDNFT dan selama ini membantu kreator-kreator Indonesia sih buat masuk ke NFT. Jadi IDNFT sendiri kita ciptakan, kita dirikan, kita bentuk ya, memang untuk memfasilitasi pertumbuhan ekosistem NFT Indonesia gitu dengan kita memberikan community support, kemudian juga arahan dan edukasi serta support yang lain ya, seperti kita juga menyediakan gas fee ya buat teman-teman kreator bisa minting dan juga kita juga ada community wallet yang digunakan untuk membantu mensupport atau mengkoleksi secara langsung atau membeli secara langsung karya dari teman-teman kreator seperti itu. Dan saat ini mungkin jadi ini ya, community NFT terbesar di Indonesia base dari kreator. Dan sebenarnya isinya nggak hanya kreator aja karena di kita juga ada kolektor, ada Web3 developer juga gitu. Jadi in general lah. Dan kita juga nggak secara spesifik membahas tentang NFT saja, tapi perkembangan Web3 pada umumnya seperti itu. Saat ini Oke, saya tinggal di Jogja, tapi juga sering bolak-balik Jakarta, Bali, ya di mana acara-acara NFT ada. biasanya biasanya ikut berpartisipasi juga gitu karena memang saat ini komunitas di lokal sendiri ya di Indonesia masih kecil, jadi kalau kita nggak saling support ekosistem NFT ini akan lambat lah berkembangnya gitu. Jadi siapapun yang ngadain acara-acara NFT khususnya yang memang itu buat tujuan edukasi segala macam, dengan senang hati akan kita support lah seperti itu. oke, mantap sekali Mas Budi. Luar biasa sekali ya, ini ID NFT bisa membantu para kreator yang tadinya belum kenal NFT ya Mas Budi ya, bisa difasilitasi di sana ya. Iya Luar betul. biasa. Oke, mungkin teman-teman di sini karena udah sering ama di sini ya, mungkin udah tahu NFT itu apa gitu kan. Nah, kita di sini mungkin membahas selanjutnya itu NFT itu apa sih? Kenapa sih harga NFT turun gitu kan ya? Mungkin teman-teman bertanya, apakah NFT itu scam dan sebagainya? Kita nggak tahu ya. Aku pengen tahu nih pendapat Mas Budi tentang NFT saat ini di bear market tuh seperti apa sih? Apakah masih banyak NFT yang istilahnya hanya eh, numpang numpang foto doang, kayak kemarin kan sempat banyak tuh, atau eh, project scam lah di NFT kan itu banyak banyak tuh. Bagaimana pendapat Mas Budi terhadap terhadap NFT saat ini, Mas Budi? Iya, teman-teman udah tahu lah ya NFT itu apa lah ya. Cuma di sini saya mau menggarisbawahi bahwa NFT itu sangat luas sekali ya utilitasnya ataupun use case-nya. Jadi di sini kalau misalnya kita melihat dari sisi um, para investor ya atau dalam arti di sini lebih ke trader ya, lebih ke trader yang tujuannya memang masuk NFT sebagai situ ya mungkin sekarang melihat kondisi marketnya memang lagi berdarah-darah lah ya banyak proyek yang um, turun kemudian yang ditinggalkan ya bahkan terindikasi scam lah ataupun hanya lebih untuk ke penarikan dana terus ditinggal gitu. Itu juga banyak seperti itu. Namun yang perlu diketahui bahwa NFT ini kan sebenarnya teknologi gitu. Dan di sini kita bisa melihatnya dari berbagai sudut pandang gitu. Yang pertama mungkin dari basisnya sendiri ataupun dari awal mulanya sendiri kan use case untuk NFT ini sering atau lebih banyak digunakan untuk di art ya. Jadi kalau misalnya kita melihat market di art, art dalam arti di sini karya seni yang oleh seniman ya, independent artist lah gitu, bukan project gitu.
project itu ya misalnya lebih ke project kayak misalnya PFP atau jenisnya itu kita sebut project itu karena di situ ada jumlah tertentu dengan utilitas tertentu seperti itu. Nah, yang aku bicarakan di sini yang pertama adalah art. Art itu sama dengan karya seni di fisik lah ya. Konsepnya sama gitu. Dibeli karena orang mau membeli karena mungkin dia suka dengan karya seninya gitu, punya value tertentu atau mungkin suka dengan artisnya atau dengan senimannya karena punya sudut pandang ataupun hal tertentu yang menarik gitu. Dan mostly orang-orang yang beli di art itu dia adalah orang yang istilahnya membeli karena suka gitu, bukan dengan tujuan untuk di flipping atau dimainkan harganya gitu. Nah itu akan apa ya sedikit gitu yang seperti itu karena kalau misalnya kita lihat meskipun di bear market seperti sekarang untuk seniman-seniman ya untuk independent artist itu dia masih oke-oke aja penjualannya gitu meskipun memang nggak seramai dulu gitu tapi setiap hari masih ada yang laku gitu ya bisa 20 Ethereum 30 Ethereum ada yang bisa lebih mahal juga gitu tergantung artisnya siapa itu. Dan kalaupun misalnya kita berkaca di seniman-seniman lokal, itu juga masih laku aja seperti itu. Dan kalau use case-nya, kalau seniman-seniman lokal kita ya, itu seringnya saat ini kita menggunakan ada Tezos, kemudian ada Solana ya, dan ada di Ethereum gitu. 3 marketplace yang paling populer saat ini. Nah, itu juga sebenarnya masih laku-laku aja gitu. Ya mungkin memang jumlahnya nggak sebesar dulu gitu. Kayak sekarang paling beberapa aja yang top-top gitu, yang kayak agak pinggiran atau ya kayak Cukomer-Cukomer yang levelnya masih di entry level juga berkurang seperti itu. Tapi kalau untuk yang top-top tetap masih laku aja gitu karena memang tadi use case-nya di sini sebagai seni, sebagai barang yang untuk dikoleksi gitu. Nah itu menurun tapi memang nggak separah project-project gitu. Nah di sini mungkin karena kita melihat dilihat dari angkanya karena memang paling besar nilai transaksinya kan ya project-project NFT lah ya, ya PFP lah dengan berbagai utilitas yang beda-beda, entah itu ke IP, ke game ya, ataupun ke yang lainnya itu memang cenderung turun karena memang biasanya ngikutin tren kripto juga seperti itu. Apalagi banyak kasus-kasus ya terakhir um, di kripto lah di Web3 ini sendiri gitu. Jadi banyak banget berdampak ke hal-hal yang lainnya gitu. Tapi kalau kita kembali ngomongin soal NFT dari segi teknologinya, tentu dari adanya bear market ini, adanya kasus-kasus yang saat ini booming, akan mengakibatkan orang-orang lebih aware lagi ya terhadap NFT gitu. Dia akan memilih, dia akan lebih bijak lagi dalam dalam membeli NFT khususnya karena akan disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Kayak misalnya nih, kalau tujuannya memang untuk flipping ya dia akan memilih project-project yang oke ini bisa di WL ini dapat whitelist-nya terus kayak udah naik kita jual lagi gitu. Habis itu tinggal gitu. Nah, pasti kan memang karena memang tujuannya di situ ya berarti nanti nyari yang project-project seperti itu. Dan tentu juga akan tahu resikonya sendiri seperti apa. Kemudian kalau memang yang believer gitu ya, kalau yang percaya sama project-nya, misal ngerti nih bahwa project NFT ini akan ngebangun metaverse-nya sendiri nih. Dan aku percaya banget nih, oke, aku bakal beli dan mau kondisinya marketnya mau naik ataupun turun ya, ya tetap aku keep gitu karena aku percaya sama teknologi dan sebagainya gitu. Dan menariknya Oke. sebenarnya di case study yang sekarang adalah bahwa NFT sekarang kan use case-nya lebih diperluas lagi penggunaannya. Banyak juga dikonekin dengan produk-produk di real life ya yang artinya punya value gitu. Jadi nggak hanya sekedar gambar saja ya yang di goreng-goreng yang di apa istilahnya kayak ada market maker-nya segala macam, tapi ini jauh lebih udah semakin ke orang-orang udah lebih realistis gitu dalam menentukan value sebuah NFT itu sendiri. Ya kalau aku ngelihatnya tadi sih, jadi kita dari sudut pandang mana, kalau dari builder ya masih ongoing ya,
masih tetap nge-build gitu, terlepas dari kegunaannya untuk apa ya, dan lain sebagainya. Kalau dari yang turun, kalau yang kulihat di sini ya dari segi tadi, orang-orang yang memang masuk ke NFT tujuannya sebagai flipper tadilah ya, istilahnya lah ya, atau ke trading seperti itu. Oke, berarti mirip sekali sama kripto pada umumnya ya. Banyak trader ya, kalau tradernya ya bisa aja rugi karena mereka cuma cari cuan dalam sesaat gitu ya Mas Budi ya. Iya, kurang Betul. lebih sama lah, karena memang masih sama-sama Iya, token lah ya, cuma beda aja betul jenisnya. betul betul. Oke, selain mau tanya nih Mas Budi, kalau NFT itu kan rata-rata yang kebanyakan sekarang rata-rata collectible gitu ya. Mhm. Nah, nah, selain collectible itu use case yang paling bagus saat ini tuh rata-rata di bidang apa sih? Kalau selain collectible sendiri, kalau NFT, mungkin Mas Budi lebih tahu ya perkembangan NFT saat ini. Mungkin bisa Iya. sharing nih. Ya, jadi, menarik ya, kalau NFT kan tadi secara fungsi basicnya memang teknologi yang buat mensertifikasi ya, aset-aset digital lah, seperti itu. Nah, semakin ke sini tadi ya, seperti aku sampaikan marketnya semakin dewasa, kemudian, developer-developer dan pengembang juga menggunakan, teknologi ini jauh lebih, apa ya, kayak udah belajar gitu loh, kalau hanya jualan gambar aja pasti nggak bisa gitu. Akhirnya, saat ini dikembangkan tadi dikoneksi dengan produk-produk di, real life gitu. Kemarin, kita juga di-invite sama ada salah satu perusahaan dari Jepang, dan dia itu sedang mengembangkan NFT yang ada kaitannya dengan, mmm, dikonekin dengan, karbon ya, apa, emisi karbon Carbon lah seperti trading, itu. Jadi carbon trading ya. iya, jadi itu menarik banget gitu, karena ada layer di mana ada bisa dikatakan apalah ya, kalau kalau ada bis realnya yang itu sangat suportif terhadap value gitu, untuk men-support value-nya gitu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di Indonesia sendiri juga ada, NFT yang, eee, projeknya ya, itu setiap kita beli satu NFT-nya akan ditanamkan satu pohon kopi, dan itu sudah berjalan. Itu ada project dari teman-teman di Bali ya, udah running dan itu menurutku sangat menarik banget use case-nya karena, menggunakan NFT sebagai sebagai metode untuk, mungkin di awal untuk, crowdfunding lah ya, pengumpulan dana, kemudian dana tersebut dipakai untuk tadi penanaman kopi ya, dengan memberdayakan masyarakat di sana lah, di kampung sana, di Bali gitu. Nah, ini juga menurutku, case study yang, menarik juga gitu, bahwa oke, ada value yang diberikan gitu. Terlepas dari, mungkin secara apa ya, secara kalau misal dilihat dari investasi ya, mungkin jangka waktunya segala macam kan nggak semenarik flipping di NFT ya, kayak dalam waktu sehari aja kalau lagi pasarnya lagi naik kita bisa untung besar gitu. Ya betul. Tapi dengan ini kan jadi lebih aman sebenarnya, jadi lebih aman, kemudian uh, value-nya ada lah seperti itu. Tapi ya itu mungkin saat ini untuk ya use case yang lain lagi masih dikembangkan gitu. Tapi setidaknya mulai ke sini mulai dikonekin lah dengan hal-hal yang bisnis-bisnis yang mungkin di web tool lah seperti itu. Karena yang udah terlihat udah lebih sustain seperti itu. Itu sih mungkin yang saat ini lebih banyak digunakan sih. Kalau untuk private, sektor private ya mungkin lebih digunakan lebih banyak lagi dipersiapkan tadi untuk hal-hal yang kaitannya mungkin dengan sertifikasi barang ya dan lain sebagainya seperti itu. Oke, mantap sekali ya. Ternyata selain flipping sebetulnya kita bisa cari cuan nggak dari flipping doang ya. Ada real use case-nya ya. Nah, mungkin banyak ada NFT musik, NFT video dan lain-lain masih banyak ya Mas Budi ya. Ada NFT apa pohon kopi tadi ya, menarik sekali. Iya, kalau kalau kategori tadi yang disebut
musik segala macam. Nah, itu memang ini sih, mungkin kita berbicara terkait dengan kategori ini ya, kategori asetnya lah. Jadi Oke. kalau di digital aset kan banyak banget, bisa bisa nggak ada batasan dalam hal ini. Nah, yang saat ini berkembang kan mungkin kalau untuk di NFT dari mulai NFT gambar lah, baik itu 2D, 3D ataupun generatif art juga ya, yang berkembang yang harganya juga mahal-mahal. Terus juga ada musik, ada motion, ada video, kemudian ada fotografi juga ya, dan ada model-model NFT yang secara pengelompokan itu kayak ENS ya, nama ya, nama domain gitu. Dan lain sebagainya. Ada banyak banget sih memang kalau untuk aset-aset yang bisa di NFT-kan seperti itu. Dan saya kira ke depan bisa terus berkembang seperti itu karena aset-aset digital kan terus berkembang. Termasuk juga sekarang ada AI ya, apa AI yang populer juga di akhir-akhir ini buat digunakan buat salah satu visualisasi dari si NFT tersebut. Oke, menarik sekali nih. Waduh, kukira hanya flipping ya, ternyata banyak fungsinya. Oke, Mas Budi, kita lanjut nih ke kan banyak nih. Kalau kita mau beli NFT, ternyata ada jenisnya nih. Setauku ada IRC 721, ada IRC 1155. Itu sebetulnya bedanya apa sih? Terus bentuk penerapan di use case-nya itu seperti apa? Kalau boleh tahu. Ya, uh, awal mulanya NFT muncul kan pakai ERC 721 ya, di mana fully decentralized, kemudian satu aset mewakili satu kepemilikan atau satu token gitu. Uh, Kemudian semakin kesini kan use case-nya berkembang gitu. Kalau menggunakan si ERC721 saja, nanti untuk barang-barang dengan ataupun NFT dengan item-item yang banyak itu akan sangat memerlukan banyak sekali biaya gas fee ya. Kemudian efektivitas dan lain sebagainya itu kurang gitu. Akhirnya muncullah ERC1155 sebagai solusi tadi untuk lebih bisa diadopsi gitu, khususnya buat aset-aset misal di game dan sebagainya. Jadi bedanya kalau misalnya ERC721 itu lebih ke one on one lah, kayak satu gambar, satu token. Sedangkan untuk kalau di ERC1155, satu gambar atau satu aset digital itu bisa banyak token gitu. Kepemilikannya bisa di-share banyak seperti itu. Nah, kalau yang ERC721 kepemilikannya hanya bisa satu orang. Kalau ERC1155 itu kayak kumpulan lah seperti itu. Di dalam token tersebut bisa dimiliki aset tersebut bisa dimiliki oleh banyak orang, di sharing lah seperti itu. Kayak ibaratnya kalau misal di real life ya atau di fisik itu kayak di copy lah seperti itu. Ada kalau misalnya musik ada berapa kopinya, kemudian kalau misalnya gambar juga di print berapa banyak ya seperti itu. Jadi kepemilikannya bisa banyak orang. Ini secara apa namanya teknologi bisa lebih efektif, kemudian juga gas fee dan lainnya segala macam bisa jauh lebih murah dibanding kalau satu-satu menggunakan RC721 seperti itu. Itu lebih ke ini sih ya, lebih ke kalau kita lihat use case-nya kalau RC1155 memang banyak digunakan untuk game, di mana dalam satu game tersebut kan asetnya sangat banyak sekali kan dari mulai pakaian, kemudian senjata dan lain sebagainya seperti itu. Jadi efektivitas dalam sistem di blockchain-nya jauh lebih bagus. Itu sih yang sepemahaman yang aku tahu ya. Jadi use case-nya beda gitu. Kalau mau eksklusivitas biasanya pakai ERC721 dan itu digunakan untuk produk-produk yang memang eksklusif seperti itu. Kalau 1155 biasanya memang digunakan untuk item-item yang di situ banyak seperti itu, yang memerlukan keefektivitasan dalam sebuah digital asset yang jumlahnya banyak seperti itu, dengan kepemilikan yang banyak juga. Itu sih, Oke. jadi
singkatnya seperti itu. Tapi teman-teman kalau misalnya mau Oke. mau mempelajari lebih lanjut bisa juga sih di apa di googling gitu ya BDR 11 sama 55. Mungkin bahasanya di situ lebih sulit. Kalau aku Iya. mencoba menjelaskan dengan bahasa yang sesimpel mungkin biar biar enak. Oke, mantap sekali. Contohnya tadi itu ya, yang paling gampang itu apa? Kalau misalkan di game itu kalau misalkan pedang A jumlahnya bisa 1000 itu pakai IRC 1155 bisa langsung crit cuma dengan apa? Satu token gitu ya, dimiliki orang banyak gitu ya. Istilahnya seperti itu ya. Betul, betul. Oke, mantap. Oke, Satu aset digital bisa dimiliki banyak orang. iya betul. Oke, oh ya ini akhir-akhir ini Mas Budi ada orang eh, banyak orang yang bilang bahwa Soulbound token itu dikatakan sebagai NFT 2.0. Kalau Mas Budi sendiri setuju nggak sih? Iya, menarik ya. Semakin kesini semakin banyak hal baru yang bermunculan seperti itu. Dan ini menandakan bahwa memang kita masih benar-benar di early stage gitu. Eh, Masih banyak ruang untuk terus berkembang, untuk terus ditingkatkan ya dari hal-hal yang tadinya kayak banyak masalah ataupun ada masalah-masalah tentu yang belum bisa diselesaikan. Nah, di Web3 ini kayak semakin ke sini atau tiap hari kayak ada aja hal-hal yang baru. Dan ini yang membuat membuat aku ya secara pribadi kayak, ini beli banget nih bahwa teknologi ke depan bakal bagus gitu. Nah, berbicara dengan Soulbound Token terkait dengan NFT 2.0, uh, kalau saya mengartikannya lebih ke ini sih, ke arah use case aja sih. Kalau untuk Soulbound Token kan berarti token yang memang dia tuh melekat ke orang ya, yang itu nggak bisa ditransfer, nggak bisa dijual belikan seperti itu. NFT itu didapat karena di sini dalam use case-nya digunakan untuk memberi uh, apa ya, yang melekat ke orang karena experience seperti itu, karena hal yang telah dilakukan, ada jiwanya lah gitu ya. Nah, contohnya misalnya kalau misalnya kita mau belajar atau ketika kita mengikuti course atau kita mengikuti kelas seperti ini, terus kita dapat NFT, Soulbound Token gitu kan, itu berarti karena kita mengikutinya gitu. Dan Soulbound Token itu sebagai bukti bahwa kita ikut serta dalam acara tersebut, kita ikut belajar gitu. Atau kita punya skill tertentu karena kita telah mengikuti course atau telah menamatkan pelatihan tertentu gitu. Nah, itu kan sesuatu yang nggak bisa diwakilkan orang lain gitu, atau diberikan atau ditransfer ke orang lain dalam bentuk experience-nya gitu. Waktu yang kita gunakan, kemudian pengalaman yang kita alami sendiri itu kan nggak bisa ditransfer ke orang lain. Nah, Soulbound Token muncul dalam rangka itu gitu. Makanya ke depan untuk hal-hal yang kaitannya dengan sertifikat-sertifikat mungkin pendidikan, keterampilan, ataupun ijazah, saya kira bakal cocok sekali untuk menggunakan Soulbound Token seperti itu. Kalau dikatakan di sini NFT 2.0, kalau saya sendiri mungkin kurang setuju ya, karena di sini kalau saya melihatnya lebih use case-nya akan berbeda-beda seperti itu. Karena kalau misalnya NFT mungkin nanti akan lebih ke fisik, sedangkan Soulbound Token nanti lebih ke yang sifatnya ke experience ataupun ke pengalaman orang lah seperti itu. Kalau aku ngelihatnya seperti itu sih, Mas Fandi. Oke, menarik sekali ya. Soulbound token ini eh, kadang-kadang menjadi teknologi masa depan ya, karena fungsinya itu ya, Mas Budi ya. Betul. Itu mostly Oke. bisa mendisrupsi dan akan menggantikan sistem persertifikatan yang saat ini ada sih. Karena sekarang kan sertifikatnya masih inilah ya, kayak masih masih tradisional, kemudian juga mungkin kalau misalnya kita udah punya sertifikat yang konsepnya Soulbound Token, ini kita bisa lebih mengakses ke market yang mungkin internasional gitu.
kalau ada standar apa namanya, memang belum ada standarisasi bakal seperti apa ya use case-nya nanti ke depan. Tapi ketika itu berlaku, itu kita karena sifatnya digital, jadi mau kemanapun kita bawa atau kita digunakan untuk keperluan apapun ya, misalnya yang di kebutuhan-kebutuhan luar negeri, ya itu bakal bagus banget sih menurutku karena jadi buat lebih sifatnya jadi mengikuti gitu borderless, kemudian uh, transparan atau lebih ke punya trustworthy yang tinggi dan sebagainya. Oke, berarti misalkan kita SMA nih, ijazahnya pakai solvent token itu make sense ya nantinya. Ya, itu sangat-sangat make sense sekali gitu. Iya, menarik Dan sekali. dan saya yakin bahwa ke depan itu bakal digunakan juga gitu buat sistem persertifikatan di Indonesia seperti dan mungkin di negara-negara lain juga. Oke, menarik sekali. Mungkin kalau saya yang tanya terus nanti bosan ya teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau tanya, boleh nih kita kasih waktu mau tanya sama Mas Budi nih. Mumpung Mas Budi di sini, yang kita tahu mungkin banyak ketinggalan ya. Mas Budi ini istilahnya NFT entusias, dia punya ID NFT komunitas terbesar di Indonesia ya, komunitas NFT terbesar di Indonesia. Silahkan, barangkali ada yang mau tanya. Admin, kalau misalkan ada yang raise hand, mohon dibuka ya. Oke, silahkan. Kalau mau ada yang tanya. Ya, mungkin sembari nanti menunggu ada yang tanya, Iya. aku juga mau ini, Mas Wandi. Jadi di ID NFT kita lagi bagi-bagi NFT gratis. NFT tersebut bisa diklaim secara gratis dan tanpa gas fee. Jadi teman-teman kalau di sini belum punya NFT mungkin bisa bisa jadi memiliki NFT untuk yang pertama kalinya. Silakan minting aja di idnft.id/mint. Nah, itu di situ tinggal teman-teman ngikuti instruksinya, bikin wallet dulu bisa di MetaMask. Ya pakai MetaMask paling ini sih paling oke. Bisa bikin wallet di MetaMask. Kemudian kalau sudah jadi teman-teman nggak harus top up ya ataupun deposit, nggak perlu. Teman-teman tinggal apa namanya minting langsung bisa seperti itu karena untuk biaya gas fee segala macam sudah kita cover. Dan NFT tersebut itu bisa dipakai untuk mengakses modul ID NFT Academy. Jadi ketika udah punya NFT tersebut, nanti tinggal dikonekin di walletnya, teman-teman bisa membaca modul ID NFT Academy kita secara gratis juga. Itu di situ ada edukasi dari basic seputar NFT lah seperti itu. Kalau untuk kreator di situ bisa milih juga kayak marketplace yang bagus mana, kemudian cara minting dan lain sebagainya. Nah, di situ ada semua. Itu. Wah, mantap sekali malah Mas Budi jadi ngerepotin nih. Kesini kita bisa dapat NFT gratis. Itu cuma Oke. 1.500 sih Mas. Jadi siapa yang cepat Oke. yang dapat sekarang masih cukup banyak jadi silakan diklaim. Bisa juga di share di ini ya di Instagram dikonekin nanti bisa di Instagramnya jadi punya NFT jadi punya digital collectible di keren. Oke, mantap. Ngomong-ngomong itu jaringan apa, Mas? Mas Budi? Itu di Polygon. Oh ya networknya nanti diganti di Polygon ya kalau misalnya teman-teman di MetaMask networknya diganti di Polygon. Kita pakai Polygon karena yang gratis. Mantap. Gas Kalau fee-nya Ethereum murah. nanti pusing ya. Kalau di Ethereum harus bayar gas fee dan lumayan lah. Kalau misal sekarang mungkin minting segala macam bisa sampai 5-10 dolar gitu. Ya cenderung turun sih ya dibanding dengan sebelum-sebelumnya. Kalau dulu awal-awal saya masuk NFT itu bayar gas fee sampai dengan 100-200 dolar gitu. Itu kayak Menyiksa. luar biasa. Sungguh-sungguh menyiksa. Menyiksa. Tapi berarti pejuang NFT yang dulu tuh lebih sultan-sultan itu membuktikan kayak gitu ya. Oke, silakan teman-teman. Barangkali ada yang mau tanya.
mungkin aku mau tanya satu lagi nih, Mas Budi. Ya, Eh, hmm, Kalau misalkan Mas Budi nih cari NFT nih, eh, gimana sih cara mencari project NFT yang baru? Apakah harus menggunakan Launchpad atau sumber news tertentu biar kita itu tahu nih ini project ini legit gitu. Mungkin ada masukan dari Mas Budi. ya. Kalau saya sendiri sih sebenarnya nggak fokus ke ini ya, ke NFT sebagai yang kayak nyari-nyari project seperti itu. Eh, atau lebih ke invest ataupun flipping ya di situ. Tapi kalau tips dari saya, kalau teman-teman mau ngedegen atau mau ke invest di project-project yang menurutnya legit, bisa gabung di ini sih di alpha-alpha komunitas ya di situ karena mereka memang fokusnya di situ gitu. Jadi bisa beli NFT yang di situ bisa masuk ke komunitas-komunitas alpha. Di situ pasti kan informasi-informasi terkait dengan NFT baru akan muncul, kemudian dijelasin juga kira-kira siapa nih di belakang layarnya, orang-orangnya siapa gitu, apakah orangnya trustworthy atau enggak, atau pernah melakukan project-project scam sebelumnya, itu dianalisis semua di grup-grup alpha seperti itu. Jadi alangkah baiknya seperti itu. Kemudian juga bisa apa namanya, kalau di NFT kan banyak influencer sebenarnya, influencer NFT. Jadi bisa di ini aja sih, di follow dari influencer tersebut karena pasti mereka juga akan mempromosikan ketika mengada project-project yang menarik seperti itu sih. Kalau untuk Oke. tips-tips lainnya ya mau menyempatkan waktu buat riset ya, karena menurutku itu penting banget ya kalau misalnya kita mau invest kita harus benar-benar riset terkait dengan detail dari sebuah project ataupun uh, sebuah NFT yang akan diluncurkan seperti itu. Biar nanti cuan. Oke. Aku baru tahu nih ada istilah Degen di NFT nih. Wah, ini banyak pemain Degen kayaknya nih di sini nih. Ada Prof. Cipci. Halo Prof. Oke, menarik sekali. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya lagi? Silakan. Untuk admin yang masih di mute bisa dibuka tuh kalau mau ada yang tanya. Atau bisa chat di admin tolong dibuka lagi tuh chatnya, mungkin teman-teman di sini ada yang malu jadi mau tanya melalui chat aja. Oke. Berarti misalkan ini Mas Budi, misalkan saya ini kreator ya, ilustrator. Saya kalau misalkan mau daftar di ID NFT sebagai kreator bisa ya? Iya, sebenarnya nggak perlu daftar sih mas, tinggal masuk Discord-nya aja, di situ nanti otomatis sudah jadi member lah seperti itu. Nah, kalau untuk menjadi kreator memang ini beda ya. Kalau misalnya kita tadi dengan masuk ke NFT tujuannya buat degen gitu ya. Bener-bener dua hal yang berbeda gitu. Karena kebanyakan kreator-kreator itu ya dia fokus buat dalam pembuatan karya, kemudian terkoneksi dengan artis-artis yang lain ya secara global, dan juga terkoneksi dengan kolektor-kolektor lain gitu yang memang dia ngebeli si karya seni itu sendiri gitu. Fokusnya udah lebih ke personal branding terkait dengan karya seninya, kemudian gimana caranya bisa ngikutin kayak exhibition yang diadakan dari galeris ataupun dari kolektor-kolektor tertentu dan lain sebagainya gitu sih. Jadi memang harus harus belajar lah ke arah sana. Terus juga challenge-nya kalau mau masuk jadi kreator juga kita harus bisa menjual ya, menjual karya-karya kita sendiri gitu sebagai artis. Kalau misalnya kita kembali melihat di dunia fisik, mungkin seniman-seniman itu disupport oleh galeris ya untuk menjualnya gitu. Dipandu lah sama mereka. Nah kalau di sini di NFT benar-benar mostly dari kreator adalah mereka yang juga aktif menjual sendiri gitu. Harus berani berani ngikuti space yang diadain oleh kolektor ataupun oleh marketplace dan sebagainya gitu. Harus meluangkan waktu lah buat bersosialisasi gitu.
Kalau Degen kan kayaknya oke ngamati nih yang project yang bagus mana, cari WL-nya gimana caranya gitu kan. Jadi berbeda gitu. Kalau kreator bikin karya, bikin karya seni digital, kalau Degen cari whitelist. Biasanya gitu. Oke. Dagon. Oke, kalau Dagon cari whitelist. Mantap banget. Oke. Eh, mungkin teman-teman silakan kalau mau ada yang tanya. Mumpung Mas Budi di sini nih. Mungkin Prof. Cipsi mau tanya, silakan, Prof. Suhu kita. Oh ya, mau tanya lagi nih Mas Budi. Kalau di Indonesia itu kreator NFT yang istilahnya lebih mengedepankan utilitas itu udah banyak nggak sih? Oke, di sini mungkin perlu saya ini yang dimaksud utilitas itu ke project ya, ke NFT project ya. Betul, betul. Nah, kalau di Indonesia sendiri project-project NFT yang baru-baru saya kira udah banyak sih ke situ sih. Mulai dikonekin dengan utilitas-utilitas yang lebih ada hubungan apa ya atau ada nilai bisnisnya lah seperti itu. Karena aku lihat banyak project NFT yang apa ya, yang dia itu disamakan dengan model-model dengan kepemilikan dari saham lah atau sejenisnya gitu. Jadi yang memiliki NFT itu ya otomatis dia memiliki atau ikut ikut memiliki share lah gitu dan apa ketika project di reliefnya mendapatkan untung itu juga mendapatkan share. Beberapa yang aku lihat udah mulai mengarah ke sana gitu project-project NFT yang sedang dikembangkan. Kalau selebihnya, kalau ya soalnya kalau misalnya hanya sebatas hanya menjual gambar saja dengan roadmap ataupun utilitas-utilitas yang biasa-biasa aja sama seperti sebelum-sebelumnya, saya kira akan akan susah sustainnya seperti itu. Mungkin di awal bikin FOMO bisa dapat gitu. Tapi setelah mungkin harganya udah mentok di paling tinggi, udah terus di dump, ya wis udah kelar gitu. Beda dengan project-project yang memang ada rintisannya. Jadi jualan NFT dipakai buat crowdfunding, buat menjalankan utilitas-utilitas yang lain gitu. Kalau saya lihat juga sekarang mungkin yang masih bagus tuh yang konsepnya DAO ya, berbasis DAO atau Decentralized Autonomous Organization, kayak misalnya Knowledge DAO. Di situ ada konsep di mana semua holder itu boleh mengajukan proposal terkait dengan untuk pencarian dana. Karena sejauh ini ya kalau misalnya kita lihat use case-nya Knowledge DAO, jumlah dari treasury-nya itu udah 29.000 lebih ya, 29.000 Ethereum lebih. Itu kan jumlahnya sangat besar sekali gitu. Dan setiap member itu bisa mengakses dana tersebut untuk keperluan yang tadi bisa produktif gitu. Bisa di bisnis di real life, kemudian juga bisa digunakan untuk bisnis berbasis Web3 juga, tentu yang produktif gitu. Nah, ini kan sebuah konsep yang menarik dan sebagian sekian persen dari ketika memang proposal di approve, sekian persen dari pendapatan akan masuk ke intinya juga ke knowledge DAO-nya itu. Jadi kayak jadi holding gitu. Ini ada sejumlah dana yang bisa digunakan untuk teman-teman yang punya NFT-nya ketika dia ngajukan proposal kemudian di vote ya dan di approve, dia bisa sampai mendapatkan pendanaan bahkan sampai dengan 1.000 Ethereum kalau nggak salah. Nah itu kan menarik gitu. Dan orang melihat proyek tersebut bukan lagi apa ya istilahnya ngelihat gambarnya saja, tapi ngelihat kemampuan secara apa ya, secara treasury-nya tersebut gitu. Ini treasury-nya gede banget nih. Ini
pasti secara value juga akan ini akan bagus seperti itu. Kalau treasury-nya gede dan treasury itu milik bersama yang nggak bisa dicuri lah istilah seperti itu, karena udah di set up di smart contract, yang bisa mengeluarkan hanya melalui vote dengan mengajukan proposal dan sebagainya. Nah itu ya sih mungkin ya menjadi salah satu use case juga yang menarik di NFT yang di bear market seperti ini. Bahkan penjualan NFT-nya si announce itu bisa rata-rata bisa sampai 50-60 Ethereum setiap hari gitu. Karena setiap hari kan dia ngeluarin satu-satu tuh buat di auction. Oke, menarik sekali. Waduh, ternyata nggak cuma flipping doang ya. Kita dari tadi ngomong, ternyata NFT itu luas banget ya. Nggak cuma cari degen tadi bahasanya. Oh ya, teman-teman jangan lupa ini follow IG-nya ID NFT tuh kalau mau tahu lebih lanjut tentang ID NFT, tentang NFT, atau bisa ke Twitternya itu ada link di bawah. Terus ada lagi tadi itu ya Mas Budi ya, dapat NFT gratis tuh di ID NFT slash min ya tadi ya. Iya, atau di Linktree-nya juga ada ya ke websitenya atau ke website www.idnft.id, terus di itu ada min NFT, tinggal di min. Nah, nanti diikuti aja prosesnya. Itu nggak lama kok, cepet. Oke, mantap banget nih. Mungkin Udah, juga nextnya nih teman-teman dari Cryptosias bisa menggunakan NFT sebagai apa bukti keikutsertaan teman-teman di sini yang aktif gitu. Setiap ngikutin NFT ini, setiap ngikutin acara ini misalnya dikasih NFT gitu, oke, yang berupa bahwa oke, kamu telah berpartisipasi di acara ini live event ini tanggal sekian gitu. Itu juga sesuatu yang menarik gitu. Ketika nanti terkumpul banyak, bisa jadi sesuatu yang di utility gitu. Misal dengan ya pengumpul NFT terbanyak dari acara-acara kita nanti akan mendapatkan apa atau akan dapat akses bla bla segala macam gitu. Itu kan yang apa bisa di-utilize juga untuk keaktifan dari komunitas. wah iya, mantap sekali Mas Budi. Kayaknya perlu kolaborasi nih, bikin link kayak gitu. Bisa ya Mas Budi ya? Bisa, bisa. Dan sekarang menariknya untuk bikin NFT kan nggak harus mahal ya. Maksudnya kita bisa menggunakan kayak misal Polygon yang jauh lebih murah seperti itu. Kemudian untuk nge-build smart contract juga banyak penyedia-penyedia yang secara gratis gitu ya digunakan tanpa harus hire misal pembuat smart contract secara profesional dan sebagainya. Jadi kalau untuk kebutuhan komunitas ataupun apa ya lembaga yang non profit akan jauh lebih mudah sih buat buat dalam mencetak NFT-nya seperti itu. Oke, mantap banget. Tertarik nih, kayaknya nanti tim Cryptosias akan rapat nih. Kalau kita ngadain event edukasi ada NFT gitu ya. Menarik sekali. Iya, Oh ya, apalagi kalau Soulbound Token nanti udah ini ya, udah yang fix udah rilis, jadi bisa digunakan seperti itu. Bisa iya nggak dipakein. dijual belikan ya. Iya, nggak usah dijual beliin. Iya keren banget. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau tanya. Silahkan. Di bawah ada yang tanya tuh udah nonton videonya tapi tidak kelihatan tempat untuk connect MetaMask-nya. Itu gimana tuh Mas Budi di websitenya? Oh, di bagian minting, ini aku nggak ngeliat dia sampai di mana. Atau DM aku aja deh. Nanti aku pandu Oh kalau iya. misalnya bingung. Atau gabung ke Discord bisa ya? Bisa di Discord. Tapi kalau mau di sini biar cepat bisa DM saya langsung aja di tele ini bisa sih. Oke Biasanya siap. kalau misal masuk ke webpage-nya yang min, nanti tinggal di connect wallet. Setelah itu tinggal di min. Itu pun kita minting pakai handphone juga bisa loh. Karena udah banyak juga yang minting dari handphone bisa dan lancar-lancar saja. Oke. Menarik sekali. Oke, teman-teman
Mungkin ada yang mau tanya? Kodarius tadi buka mic atau Prof nih? Oke, mungkin mungkin kalau nggak ada yang tanya, kita cukupkan sekian ya, Mas Budi ya. Oke, siap Mas Fandi. Oke, oke. Terima kasih Mas Budi udah menyempatkan untuk datang ke sini untuk edukasi kita semua terkait NFT. Luar biasa sekali tadi insight-nya. Semoga nggak kapok ya Mas Budi untuk edukasi di sini. Enggak Mas, saya udah mendedikasikan diri saya buat ngedukasi NFT dimanapun ya. Jadi siapa yang butuh kita siap buat ngasih edukasi seperti itu. Wah Karena mantap banget. saya Nah, yakin memang ke depan ekosistem ini akan berkembang dan saya secara personal akan sangat bangga ketika memang semakin banyak yang mengadopsi sehingga industri ini ya akan tumbuh bareng-bareng seperti itu. Entah itu dari mulai di produk-produk DeFi-nya, di exchanger-nya ataupun yang lain pasti akan ikut tumbuh gitu ketika memang nanti user dari NFT ini terus bertambah seperti itu. oke, mantap sekali Mas Budi. Eh, Kebetulan di sini banyak juga nih owner-owner komunitas lain. Ini Mas Budi luar biasa ya. Eh, Dia mau istilahnya mau edukasi ke semua tempat ya Mas Budi ya, luar biasa. Eh, Mungkin itu aja event edukasi kita hari ini. Terima kasih Mas Budi dari ID NFT. Jangan lupa follow sosial medianya ya, ID NFT. Ada NFT gratis juga, bisa tanya-tanya nanti di bawah. Terus untuk teman-teman yang udah di sini, terima kasih banyak udah mengikuti event edukasi ini. Semoga kedepannya akan lebih baik ya, event edukasi kita lebih prepare lebih bagus. Eh, Mungkin kita cukupkan sekian.